Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Najla Zenia Garera. Kali ini saya akan membahas tentang kalam alal fi'il dan kalam alal ism untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah istiqaq yang diampu oleh dosen saya Ustadzah Darul Qutni. Semoga bermanfaat. Yang pertama yaitu kalam alal fi'il jamid dan mutasharrif. Kalam alal fi'il jamid ini memiliki pengertian yaitu fi'il yang tetap pada satu bentuk. Dan fi'il jamid ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu fi'il yang berbentuk fi'il madhi dan terdiri dari tiga macam. Macam yang pertama yaitu fi'il yang berfungsi untuk memuji atau mencela. Contohnya ni'mah yang artinya sebaik-baik dan bi'sa yang artinya seburuk-buruk. Dan yang kedua adalah fi'il yang berfungsi untuk mengecualikan seperti laisa yang artinya selain. Dan fungsi yang terakhir adalah fi'il yang berfungsi untuk menyatakan kekaguman dengan menggunakan dua sigot. Contohnya seperti ma ajmaluhu yang artinya alangkah indahnya dia. Dan macam fi'il jamid yang kedua adalah fi'il yang selalu berbentuk amar seperti had yang artinya mendugalah. Baik yang selanjutnya yaitu pengertian dari fi'il mutasharrif. Fi'il mutasharrif adalah fi'il yang dapat ditasrif. Dan fi'il mutasharrif ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, fi'il yang sempurna. Fi'il yang sempurna tasrifannya yaitu mempunyai fi'il madhi, mudhari, dan amar. Yang kedua yaitu fi'il yang tidak sempurna tasrifannya. Selanjutnya saya akan mencontohkan fi'il jamid. Yang contoh yang pertama yaitu asa yang artinya mengharap, tabaraka yang artinya maha suci, yang tiga yahbitu yang artinya berteriak karena takut, yang keempat ta'alam yang artinya percayalah, kelima ta'ala artinya kemari, hati artinya tunjukkanlah, madamah yang artinya keji, yang bagi yang artinya hendaklah, hiyatu yang artinya jatuh, yang terakhir khud yang artinya ambillah. Baik, yang kedua yaitu contoh fi'il mutasharrif. Yang pertama itu kada yakadu, terbentuk dari fi'il madhi dan mudhari yang memiliki arti dengan susah payah. Contoh yang kedua yaitu ausyaka yaushiku yang terbentuk dari fi'il madhi dan mudhari yang memiliki arti nyaris atau mendekati. Contoh yang ketiga itu mangfaka ma yang faku terbentuk dari fi'il madhi dan mudhari yang memiliki arti dilepaskan. Selanjutnya yaitu ma bariha ma yabrahu terbentuk dari fi'il madhi dan mudhari yang memiliki arti meninggalkan. Selanjutnya itu yada'uda terbentuk dari fi'il mudhari dan amar yang memiliki arti membiarkan. Selanjutnya itu yadaruda dari fi'il mudhari dan amar juga yang memiliki arti tinggalkanlah atau meninggalkan. Contoh selanjutnya itu zalzala yuzalzilu zalzil terbentuk dari fi'il tam yang memiliki arti mengguncang. Selanjutnya itu taba'ada yataba'adu taba'at terbentuk dari fi'il tam juga yang memiliki arti terpisah, menjauh. Selanjutnya takallama yatakallamu takallam yang artinya berbicara. Contoh yang terakhir yaitu ijtama'a yajtami'u ijtami yang memiliki arti bertemu. Mabni ma'lum dan mabni majhul. Pengertian dari mabni ma'lum adalah fi'il yang digunakan untuk menunjukkan kalimat aktif. Sedangkan mabni majhul adalah fi'il yang digunakan untuk menunjukkan kalimat pasif. Cara membuat mabni majhul adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika fi'il madhi, huruf pertama didomahkan, sedangkan huruf sebelum akhir dikasrohkan. Apabila permulaannya berupa tak ziyadah atau tak tambahan, maka huruf pertama dan kedua didomahkan. Serta huruf sebelum akhir dikasrohkan.
Apabila permulaannya berupa hamzah wasol, maka didomahkan huruf pertama dan ketiga serta huruf sebelum akhir dikasrohkan. Contohnya adalah yang pertama, yu'aliju at-tabibul maridu menjadi yu'alajul maridu. Yang kedua, nasuru aliyun hasanan menjadi nuswiru hasanun. Yang ketiga, yu'allimu Muhammadun al-Qur'ana fil masjid menjadi yu'allamul Qur'ana fil masjid. Yang keempat, yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli menjadi yuhtaju fi hayatil insani ila tafa'uli. Yang kelima, akala aliyun at-tufaha menjadi ukmilat tufahu. Yang keenam, yaktubu Husainul kitabah menjadi yuktabul kitabu. Yang ketujuh, wadu'al mas'udiyun kitaban menjadi wudi'ah kitabun. Yang kedelapan, qatala kuffarul muslimina menjadi qutilal muslimuna. Yang kesembilan, syariba hasanun al-ma'a menjadi syuribal ma'um. Yang kesepuluh, qara'a Ahmadu kitabal fiqhi menjadi quri'a kitabul fiqhi. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki kalam alal ismi yang pertama, yaitu jamid dan mushtaq. Isim jamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lainnya. Isim jamid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, isim dzati atau konkret. Yang kedua, isim maknawi atau abstrak. Berdasarkan isim maknawi inilah maka terjadi istiqaq, artinya pembentukan dari suatu kata dari kata lainnya disertai keterkaitan arti di antara keduanya serta perubahan pada lafadznya. Selanjutnya adalah isim mushtaq. Isim mushtaq ini ialah isim yang dibentuk dari isim lainnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari isim jamid dan mushtaq. Yang pertama, saya akan memberikan contoh dari isim jamid yang dzati. Contohnya yaitu hajarun yang artinya batu, syakfon yang artinya atap, dirhamun yang artinya dirham. Yang selanjutnya komalun yang artinya bulan, jabalun yang artinya gunung. Selanjutnya saya akan memberikan contoh isim jamid yang maknawi. Contoh yang pertama yaitu soborun yang artinya sabar, qiraatun yang artinya membaca. Selanjutnya sholatun yang artinya sholat, kitabatun yang artinya tulisan, dan yang terakhir dorbun yang artinya pukulan. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh dari isim jamid mushtaq. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, hasanun yang artinya orang yang berbuat baik. Yang kedua, syahidun yang artinya orang yang menyaksikan. Yang selanjutnya afdolun yang artinya orang yang utama. Selanjutnya majlasun yang artinya orang yang duduk. Dan yang terakhir istighfarun yang artinya orang yang beristighfar. Kalam alal ismi yang selanjutnya adalah isim marah wal hay'ah. Pengertian dari isim marah ini adalah masdar yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebanyak satu kali. Cara membuatnya itu mengikuti wazan fa'latan jika sulasi mujarrad. Sedangkan jika ghairu sulasi mengikuti wazan masdarnya dan ditambah tak marbutoh pada akhirnya. Contohnya yaitu doroba ar-rajulu kalbahu durbatan yang artinya laki-laki itu memukul anjingnya sebanyak satu kali pukulan. Contoh yang kedua, waqtuhu tafwifatan wahidatan yang artinya saya mengitarinya sebanyak satu kali putaran. Contoh yang ketiga, nasro Khalid Zaidan nasrotan yang artinya Khalid menolong Zaid satu kali pertolongan. Selanjutnya, qara'tu al-kitaba qira'atan yang artinya saya membaca buku satu kali bacaan. Contoh yang selanjutnya itu qataltuhu qatlatan artinya aku telah membunuhnya secara sekaligus. Contoh yang selanjutnya,
Syaribtul halibu syarbatan, artinya aku minum susu dengan 1 kali tegukan. Contoh yang selanjutnya, Durbal amirul lisroh durbatan, artinya bapak itu memukul pencuri dengan 1 kali pukulan. Selanjutnya, sajatu ini, artinya aku telah sujud 2 kali sujud. Selanjutnya, istighfarotun, artinya aku minta ampun 1 kali minta ampun. Selanjutnya, ahtatan, artinya aku ambil 1 kali. Baik, untuk selanjutnya yaitu isim hay'ah. Pengertian dari isim hay'ah ini adalah masdar yang menunjukkan keadaan terjadinya suatu perbuatan. Contoh dari isim hay'ah yang pertama yaitu nadhru Khalid ila ummihi, nidrota al-ihtiram, artinya Khalid melihat ibunya dengan pandangan hormat. Contoh yang kedua yaitu Asya Zaidun Aisyatan hasanatan, artinya Zaid hidup dengan kehidupan yang baik. Contoh yang ketiga, akramtu Zaidan ikroman aziman, artinya aku memuliakan Zaid dengan memuliakan yang agung. Contoh yang keempat, masya ar-rajulu misyatal mutakabbir, artinya orang itu berjalan dengan cara berjalan orang yang sombong. Contoh yang kelima, asyara mu'asyaratan sayyi'atan, artinya dia bergaul dengan cara pergaulan yang jelek. Contoh yang keenam yaitu yang tolik yang telakol muslim, artinya berangkatlah engkau sebagaimana keberangkatan orang muslim. Contoh yang ketujuh yaitu asjudu sajdatar rasuli, sujudlah engkau seperti sujudnya rasul. Contoh yang kedelapan, jilsatal amri, artinya saya duduk seperti duduknya raja. Yang kesembilan, nadhurtu ilaiha nidratal mahabbah, artinya saya melihat dia dengan pandangan kasih sayang. Yang terakhir, nadhurtu ilaihi nidratal ha'i, artinya aku melihat kepadanya dengan penglihatan yang bimbang. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa ada 2 benda yang berserikat dalam sifatnya, tetapi salah satunya mempunyai kelebihan. Syarat-syarat dari pembuatan isim tafdil ini diantaranya adalah yang pertama, terbuat dari fi'il sulasi. Yang kedua, bukan dari mabni majhul. Yang ketiga, bukan fi'il jamid. Yang keempat, bukan dari fi'il naqis. Yang kelima, tidak didahului oleh nafi dan lainnya. Contohnya itu Zaidan afdalu min Mahmud, artinya Zaid lebih baik daripada Mahmud. Walidati ala nisa'i qadran, ibuku adalah sebaik-baik wanita. Al-bahru akbaru minan nahir, artinya laut lebih besar daripada sungai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila masih ada banyak kekurangan atau salah kata yang tidak saya sengaja. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.